Yenunggelan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arayu kula angantos Gusti siang layang ratri nyuwun berkah Gusti mami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Semoga hari ini merasakan bahwa hidup dan kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita merasakan jamahan tangan kasih Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Dan ketika tadi kita mendengarkan lagu Yenunggelan Gusti, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita itu bisa selalu terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hidup dan kehidupan kita tidak pernah lepas darinya. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita mau terhubung dengan Dia di dalam saat teduh. Kita hening sejenak. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 33. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayat 29 sampai dengan 33. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, ini salah satu contoh yang pernah dialami oleh Petrus. Kita tahu Petrus itu adalah murid yang punya karakter selalu ingin tampil di depan. Dia mau memperlihatkan diri sebagai orang yang percaya diri dan percaya akan mukjizat Tuhan. Tetapi ketika melakukan apa yang ingin dilakukannya, kadang-kadang hanya karena persoalan kecil atau karena keadaan yang pernah dialami ketika ia melihat Yesus ditangkap. Ya, ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Petrus mengingkari dia, mengingkari Tuhan Yesus. Termasuk ini, ketika tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana, dengan yakin dia turun dari perahu, berjalan ke arah dia, tetapi ternyata ketika angin sedikit saja meniup, mungkin menerpa rambutnya, Petrus mulai tenggelam. Makanya Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Disebutkan di situ, "Hai orang yang kurang percaya." Jadi tidak hanya tidak percaya, tapi kurang percaya itu juga berbahaya dalam hidup kita. Karena sama seperti Petrus, hanya kurang percaya ia akan tenggelam dalam samudra atau dalam laut atau danau yang dalam. Ya, hati-hati makanya. Jadi tidak hanya tidak percaya, tetapi kurang percaya pun itu sesuatu yang berbahaya bagi hidup dan kehidupan kita. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa percaya menjalankan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia,
kita harus juga mau menyambut uluran tangan Tuhan. Supaya kita merasakan diri kita tidak pernah diabaikan olehnya. Kita merasakan bahwa diri kita tidak pernah ditinggalkannya. Makanya nyanyian dalam bahasa Jawa tadi, yen nunggilan Gusti, itu juga mengingatkan bagi kita kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan iman. Kita tidak akan pernah merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir boleh manusiawi. Tetapi kalau kekhawatirannya berlebihan, itu yang berbahaya bagi hidup dan kehidupan kita. Sama, hanya kurang percaya saja, itu juga berbahaya. Karena itu tadi, kita akan tenggelam. Tenggelam dalam godaan, tenggelam dalam kehidupan yang penuh dengan pencobaan. Dan akan mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh Petrus, mari kita melihat dalam setiap karya Tuhan, dalam setiap peristiwa yang dihadapi, Tuhan pasti akan selalu mengulurkan tangannya. Tuhan akan selalu membantu kita kembali kepada kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Jadi, sambutan tangan Tuhan juga harus kita sambut. Setiap waktu mari kita sediakan diri untuk terkoneksi dengan Tuhan. Yen nunggilan Gusti, rinten dalu, kita akan merasakan kehidupan yang penuh dengan berkat, kekuatan, dan pengharapan. Nah, oleh karena itu, hari ini, mari kita berusaha untuk menyambut karya keselamatan Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita senang, kita merasa diberkati Tuhan, maka apapun yang akan kita kerjakan juga akan membuahkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk mengakhiri, saya ajak sekali lagi satu bait saja untuk menyanyikan Yen Nunggil lan Gusti. Kita hayati betul bagaimana kalau kita merasa bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Yen nunggil lan Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arahayu kula angantos Gusti siang bayang ratri nyuwun berkado Gusti mami. Gusti Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu semua hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Amin.